Halo, perkenalkan nama lengkap saya Christian Munadena, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya mahasiswa Universitas Katolik Wetabula. Di sini saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu PPKN kelas lanjut yang diampu oleh dosen Christophorus Palingongo. Nah, di sini saya perwakilan dari teman atas nama Novantina Horikaba. Materi yang kami presentasikan peta konsep materi PPKN kelas 4 tema 4. Untuk subtema 1 pembelajaran 2, di sini hubungan simbol dengan makna sila pertama Pancasila, yaitu ada yang pertama pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia, di mana sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan simbol sila pertama, Pancasila adalah bintang. Arti dari bintang merupakan sila yang menggambarkan cahaya karunia yang berasal dari Tuhan. Nah, di sini ada makna sila pertama Pancasila, yaitu yang pertama yang kita rumuskan di sini, mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Kemudian cinta permusyawaratan dan demokrasi. Yang ketiga, bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Di sini sebagai contoh, mengikuti kegiatan KKR di sekolah atau di rumah. Yang kedua, melaksanakan ibadah bersama di sekolah maupun di rumah atau gereja. Yang contoh kedua, contohnya menghargai perbedaan keyakinan masing-masing. Yang ketiga, bersikap etika dan sopan ketika menghadapi masalah, tidak marah ketika hasil musyawarah berbeda keyakinan dengan orang lain. Nah, di sini pembahasan dari mengikuti KKR itu bagian dari Pancasila pertama, di mana di situ membahas tentang ketuhanan Maha Esa. Meskipun kita berbeda keyakinan, intinya kita saling menghargai dan bertoleransi tinggi. Dan di sini arti dari toleransi tinggi. Nah, di sini bersikap etika dan sopan ketika menghadapi masalah. Nah, di sini ketika kita ada masalah agama, masalah apapun itu, kita tentu harus bersikap sopan, tidak marah ketika kita menghadapi beda keyakinan, di mana di situ ada perdebatan. Dan dalam perdebatan itu tentunya menghimbau para kaum-kaum yang adapun kaum umat begitu, di situ terjadi perpecahan agama pada tahun 1000 yang lalu lah, 1945 dulu, sebelum masa penjajahan. Itu ada permasalahan agama, di mana di situ ada perpecahan. Dan ketika kita belajar tentang PKN, dari sila pertama, di situ kita mulai adanya kesopanan dan menghadapi masalah dengan tidak marah. Di situ adalah perdamaian dari arti dari sila pertama. Kemudian ada subtema 1 pembelajaran 4. Di sini sikap yang sesuai dengan makna sila pertama. Sikap yang sesuai dengan sila pertama itu melaksanakan hak dan kewajiban dalam memimpin doa di kelas. Itu adalah salah satu contoh keyakinan kita. Itu bagaimana kita punya hak untuk berdoa, dan kewajiban kita itu menjalankan aturan di sekolah. Di situ adalah memimpin doa di kelas. Nah, di situ adalah kewajiban kita, di mana hak kita itu hak beragama. Nah, hak beragama itu adalah hak pada diri yang ada pada diri sendiri, dan tentunya ada beda, masing-masing orang itu beda-beda keyakinan. Meskipun beda keyakinan, tentunya kita harus saling menghargai.
Nah, di sini tidak memaksakan kehendak anggota kelompok lain. Di situ ketika kita mulai berdoa atau memulai kelas, tentunya kita harus tidak boleh memaksa teman atau anggota lain. Itu harus ada dari diri sendiri kita dalam memimpin doa atau mewakili. Nah, di sini ini sila pertama, bukan sila ke-1. Sikap yang belum sesuai dengan sila ke-1 itu tidak mau menggunakan hak dan kewajiban dalam memimpin doa di kelas. Nah, di sini dia misalkan siswa itu tidak mau menggunakan hak. Dia itu lebih mengutamakan percaya pada merapu dan tidak mau melaksanakan hak dan kewajibannya. Dia tuh lebih percaya merapu. Nah, memaksa teman, guru atau anggota lain dalam memimpin doa. Dia tidak mau memimpin doa, melainkan dia menyuruh teman atau guru atau anggota keluarga lain. Misalkan dalam anggota keluarga, dia hanya menyuruh orang tua gitu. Kemudian melontarkan perkataan kotor terhadap teman, guru, dan anggota keluarga itu bagian yang tidak baik dari bagian menjalankan instruksi ya. Itu setia serta sarana dan prasarana di sekolah. Di sini yang tidak sesuai dalam sila pertama itu melontarkan perkataan kotor. Nah, tidak patuh dalam menjalankan perintah. Ketika disuruh guru, teman maupun orang tua, dia tidak mau, melainkan dia ikut dia punya mau. Kemudian subtema 1 pembelajaran 6. Sikap pekerjaan. Di sini sikap pekerjaan di mana di sini ada pengertian sikap pekerjaan. Sikap pekerjaan adalah sikap yang mengungkapkan perasaan terhadap pekerjaan, keyakinan tentang pekerjaannya, dan keterikatan terhadap pekerjaan. Sikap pekerjaan dapat juga didefinisikan sebagai memiliki etika yang moral, jujur dan disiplin dalam pekerjaannya, dan ada juga yang bekerja ugal-ugalan. Nah, di sini dalam perusahaan itu ada yang bekerja secara menggunakan perasaan. Menggunakan perasaan maksudnya itu ketika kita melakukan pekerjaan tidak kasar. Nah, itu adalah bagian mengungkapkan perasaan. Dan ketika kita mengangkat barang itu harus menggunakan perasaan, tidak harus mendorong langsung kasar-kasar begitu maksudnya. Kemudian dalam pekerjaan di sekolah, di sekolah itu menyiram air pada tanaman misalkan. Di situ melainkan dia meracuni tanaman. Itu bagian dari ugal-ugalan. Tetapi kalau pekerjaan yang baik itu dia akan menyiram air dan membuat tanah gembur di bagian pohonnya. Kemudian di sini nilai-nilai pekerjaan yang sesuai dengan pengalaman sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini yang sesuai dalam sila pertama, tanggung jawab, jujur, tekun, dan disiplin. Di sini ada cinta tanah air. Kemudian pantang menyerah dan rela berkorban. Yang keempat, kerja keras. Di sini ada contoh dari tanggung jawab. Kita harus dari tanggung jawab, jujur, tekun, dan disiplin ini kita harus tekun dan bertanggung jawab, lalu disiplin bekerja. Kemudian yang kedua, cinta tanah air, belajar menerima perbedaan keyakinan agar berguna. Nah, di sini bersifat umum cinta tanah air. Kita harus mencintai tanah air, menerima perbedaan, itu adalah bagian dari cinta tanah air supaya tanah air ini tetap tetap baik begitu. Nah, kita lanjut lagi di sini
tidak boleh menyerah dan berputus asa dalam menghadapi masalah selagi kita bisa memperbaiki dalam prasarana dan di sekolah dasar. Misalkan kita kan mengajarnya di sekolah dasar. Di sini bermaksud menaati peraturan itu bagian dari kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa kita dalam sila pertama itu membahas tentang ketuhanan Maha Esa, bahwa kita itu percaya kepada Tuhan dan taat pada perintahnya, sama halnya dengan peraturan sarana dan prasarana di sekolah dasar. Kemudian menolong sesama dengan penuh ketulusan berdasarkan dari lubuk hati yang dalam, lalu tidak mengharapkan balasan apapun. Ketika kita menolong sesama harus dari diri sendiri kita, tidak mengharapkan apapun, ya, itu adalah prinsip yang baik. Di sini yang keempat, setia menjalankan. Di sini hubungan dari kerja keras, ya, setia menjalankan tugas kepemimpinan dengan penuh rasa tanggung jawab dan semangat tinggi dalam bekerja. Ketika kita menjalani kepemimpinan sebagai ketua kelas atau ketua OSIS, kita harus memiliki rasa tanggung jawab dan semangat tinggi. Di sini saya akan melanjutkan bagian subtema 2 pembelajaran 2. Hubungan simbol dengan sila kedua Pancasila, yaitu yang pertama kita harus membahas pengertiannya dulu. Nah, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Di sini sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dari sila kedua ini bersimbol rantai yang berwarna emas dengan warna dasar merah. Ini maknanya sebagai lambang penindasan karena penggunanya untuk membatasi kebebasan gerak manusia atau hewan. Nah, di sini adalah dari lambang ini kita lambang sila kedua ini sangat bermakna untuk membatasi kebebasan penggunaan narkoba, misalkan membatasi narkotika atau pelecehan. Ini adalah bagian dari bunyi makna simbol kedua. Kemudian makna sila kedua yang perlu dipecahkan ini, kami akan merumuskan kepentingan dan tujuan bersama, kemudian cinta permusyawaratan dan demokrasi, kemudian bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Contoh pertama ini mengikuti kegiatan pekerjaan gotong royong di lingkungan sekitar atau di lingkungan sekolah. Nah, di gotong royong di pekerjaan di sekolah itu ketika kita membersihkan sampah di halaman kelas atau di belakang sekolah. Yang kedua, membatasi perkelahian antar kelompok siswa dan menghargai teguran teman atau guru. Nah, ketika ada perkelahian sebagai siswa atau guru harus membatasi permasalahan atau perkelahian. Di sini mereka sedang bermasalah, di mana mereka ada kata-kata kotor yang menyinggung perasaan sehingga timbulnya permasalahan. Yang ketiga, ini contohnya yang berhubungan dari sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab. Nah, di sini mereka harus adil supaya sama-sama damai. Yang ketiga, bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Nah, di sini kita harus bijak dalam menyelesaikan masalah. Contohnya, bersikap ketika dan bermoral saat menghadapi permasalahan. Tidak marah ketika mendapatkan ceramah atau teguran berbeda dengan pendapat ketika saat menasihati teman yang sedang bermasalah. Nah, di sini ketika teman kita sedang bermasalah, ketika kita berbeda pendapat, kita harus tidak boleh marah atau tidak marah ketika kita ditegur.
Adapun teguran yang berbeda sehingga menimbulkan juga permasalahan, sehingga adanya perbedaan pendapat sehingga mereka bermasalah. Nah, ketika kita berceramah, usahakan kita menggunakan bahasa yang baik sehingga adil dan beradab, supaya ada hubungan dengan sila kedua. Kemudian ada subtema 2, pembelajaran 4. Sikap yang sesuai dengan makna sila. Itu ada sila yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kemudian adapun sila yang belum sesuai dengan sila kedua Pancasila. Di sini yang sesuai dengan sila kedua ini menghargai dan memperlakukan sesama manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nah, sebagai orang yang punya beriman dan bertakwa kepada Tuhan, kita harus memberikan dukungan kepada teman, memberikan bahasa yang sopan. Itu bagian dari kepercayaan kita bahwa kita harus tidak boleh kasar dalam ajaran agama. Kita tidak harus membeda-bedakan antar kepercayaan kita. Nah, supaya adil dan beradab. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Nah, di sini kita harus saling mencintai supaya adil. Kemudian yang ketiga, meningkatkan sikap tenggang rasa. Di sini artinya kita harus meningkatkan sikap tenggang rasa dalam mengambil tindakan untuk ambil keputusan demi keadilan. Yang keempat, aktif dalam kegiatan kemanusiaan. Nah, di sini artinya kita sebagai manusia, warga sekolah, di lingkungan sekolah ketika ada pekerjaan, kita harus bekerja sama supaya adil dan merata. Berani dalam membela keadilan dan kebenaran. Nah, di sini ketika ada teman yang sedang bermasalah, pasti yang tentunya sebagai saksi, ada saksinya dia yang berani mengatakan kejujuran sehingga timbulnya keadilan dan keadaban manusia. Nah, dan diberikan solusi yang baik, itulah keadilan dan keadaban manusia. Nah, yang terakhir, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama manusia. Ketika kita di sekolah, kita harus mengakui derajat kita dan hak sebagai siswa, hak dan kewajiban kita di sekolah. Dan ketika contohnya kita datang pagi-pagi, di pagi hari itu yang tentunya kita harus mempersiapkan tata kerapian, kebersihan di kelas misalkan. Di situ kita harus mengatur kursi meja, dan ketika kita mengatur kursi meja, kita harus mengakui persamaan derajat supaya sama-sama merata. Kemudian yang tidak sesuai dengan sila kedua, di sini tidak mau menggunakan hak pada diri sendiri dalam memperlakukan sahabat atau kerabat dan anggota lainnya. Di sini dia lebih mementingkan diri sendiri daripada memperlakukan sahabatnya. Yang kedua, lebih mengutamakan diri sendiri dan tidak menyayangi teman atau kerabat dan anggotanya. Ini sama persis dengan yang kedua. Yang pertama, tidak menghiraukan pekerjaan di lingkungan sekitar. Ketika ada kerja bakti, dia tidak menghiraukan pekerjaan itu, sedangkan pekerjaan itu adalah kebaikan demi kebersihan lingkungan sekolah. Tidak memiliki tenggang rasa dalam upaya membela keadilan dan kebenaran. Ketika kita ingin sebagai saksi, yang tentunya dalam diri kita memiliki rasa takut sehingga timbulnya tenggang rasa tidak membela keadilan, dan dia tidak mau ikut serta dalam permasalahan itu tersebut. Demikianlah pembahasan dari peta konsep
kelas 4 tema 4. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.